Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pusjibang Channel yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program baru yang diinisiasi oleh Pusjibang PI Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Ramadan Berkah. Ramadan Berkah untuk edisi yang pertama ini kita akan menghadirkan Guru Besar Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Profesor Dr. Haji Ridhani PG MPD. Beliau nanti akan membawakan sebuah tema yang memang sangat terkait dengan kondisi kita hari ini, yaitu membangun kemandirian pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang nanti beliau sampaikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil azim al-'azim. Pertama-tama sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat mengikuti satu pencerahan yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin melalui tim kreatif channel yang mereka kembangkan. Dan alhamdulillah ini kerja tim yang pertama di dalam memanfaatkan suasana Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh dengan maghfirah Allah. Tentu kita memberi apresiasi yang besar kepada Pusjibang PI Fakultas Tarbiyah yang diketuai oleh Dr. Muhammad Daud Yahya, yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan Pusjibang ini dengan berbagai macam kegiatan, termasuk salah satunya hari ini adalah melaksanakan kegiatan semacam pencerahan lah di dalam bulan Ramadan ini. Khusus yang pertama kali ini kita mengangkat satu tema sesuai dengan tupoksi Pusjibang itu sendiri, adalah membangun kemandirian pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kita semua sudah merasakan dan mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi secara global, mendunia, dan ini berdampak pada semua sektor kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Jadi tidak saja di negara kita, tapi di seluruh dunia ini imbas dampak yang paling besar adalah di sektor pendidikan. Saya memiliki data dari UNESCO, salah satu komponen di PBB yang bergerak di bidang pendidikan, mendapatkan data sebanyak 1.543.446 siswa kita terdampak, atau 89% dari seluruh total siswa pelajar kita, termasuk di dalamnya mahasiswa. Begitu juga kita di tanah air. Data menunjukkan begitu besar bahwa sekolah-sekolah kita secara masif terdampak dari pandemi COVID-19 ini, khusus di bidang pendidikan. Nah, upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini salah satunya adalah apa yang disebut dengan physical distancing, yaitu masing-masing kita menjaga jarak, hubungan interaksi sosial satu dengan yang lain. Ini protokol yang dihimbau dan diinginkan oleh pemerintah. Tapi dampak dari physical distancing ini, akibatnya dunia pendidikan kita ini pertama kali terdampak, meskipun dampak pada sektor lain, sektor ekonomi, sosial lain dan sebagainya. Karena apa? Karena secara konvensional memang proses pendidikan kita di sekolah-sekolah hari ini dominan masih menggunakan
proses interaksi hubungan antara guru dan siswa, interaksi tatap muka. Dan itu sekarang sudah dibatasi dan tidak boleh dilakukan. Sehingga untuk memenuhi tuntutan protokol pencegahan oleh pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu langsung meliburkan sekolah-sekolah di tingkat dasar, di tingkat menengah. Para rektor juga meliburkan kuliahnya di kampus-kampus. Karena apa? Karena ingin memutus mata rantai ini supaya jangan sampai ada lagi pergumulan orang-orang yang bisa berdampak lebih luas. Lalu melakukanlah sistem pembelajaran dengan sistem online atau dengan sistem daring dengan berbagai aplikasinya. Nah, jadi kita hari ini dunia pendidikan kita seolah-olah tersendat. Kita shock sepertinya. Karena hal ini tidak pernah kita duga sama sekali. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sehingga tidak ada upaya kita untuk melakukan antisipasi. Semua terjadi serba mendadak. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Nah, sekolah kita lalu melakukan improvisasi masing-masing. Kita hanya diberi petunjuk bahwa sekolah diliburkan, silakan bekerja di rumah, belajar di rumah, tanpa ada petunjuk teknis secara rinci. Bagaimana belajar di rumah itu. Dengan berbagai macam keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi sekali lagi dunia pendidikan kita seolah tersendat, seolah terhenti. Kita semua terasa shock karena hal ini memang belum pernah kita duga sama sekali, belum pernah kita ramalkan, sehingga tidak ada kita mencoba melakukan antisipasi terhadap pelaksanaan bagaimana pendidikan ini bisa berjalannya. Semuanya serba mendadak, semuanya serba tiba-tiba. Nah, karena itu maka pencerahan kita hari ini sesuai dengan tema yang kita kembangkan tadi adalah membangun kemandirian pendidikan kita di suasana kita berada di COVID-19 ini. Sedikit mungkin saya ingin sampaikan ada beberapa pengaruh dalam sistem pendidikan kita. Karena apa? Karena menggunakan sistem pendidikan dengan menggunakan daring ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendorong pembelajaran melalui daring ini menawarkan dengan berbagai macam instansi termasuk rumah belajar. Nah, lalu Mendikbud juga di dalam suasana mengatasi suasana seperti ini mengajak pihak-pihak swasta untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, menjawab tantangan pendidikan di tengah-tengah kita berada suasana COVID-19 ini. Dan yang ketiga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita mengundang mahasiswa di tingkat akhir, terutama mereka-mereka yang bergelimang di bidang dunia kesehatan untuk menjadi relawan pencegahan COVID-19 ini. Tentu kita sebagai praktisi pendidikan, kaitannya dengan pendidikan Islam, kita tidak boleh berputus asa di dalam suasana bagaimanapun, pendidikan tetap jalan. Karena kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka penciptaan kesempurnaan manusia ini, potensi yang diberikan Allah harus kita gunakan di dalam kita melakukan upaya-upaya peningkatan pendidikan. Di mana letak kesempurnaan kita? Tadi Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang sempurna. Kita ini diciptakan Allah lebih mulia dan lebih terhormat dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, karena kita memiliki dua keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kalau dalam istilah sekarang kita bisa sebut dengan ada softwarenya, ada hardwarenya. Hardwarenya tubuh kita ini, jasad kita ini saja, itu lebih sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Kita diberi kaki untuk berdiri, kepala di atas dibungkus dengan kulit yang keras, karena di dalamnya ada otak, ada hati. Jadi ada akal, ada kalbu, ada nafs, ada indera, ada penglihatan, ada pendengaran.
Semuanya itu harus kita gunakan potensi yang diberikan Allah tadi untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan ilmu. Tidak boleh kita abai terhadap semuanya ini, sehingga kita tidak boleh berhenti sebagai manusia yang sempurna. Sebab kalau tidak, lanjutan ayat Allah tadi, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka akan kami giring ke lembah yang paling hina. Mufassir itu menjelaskan neraka. Nah, jadi di dalam nuansa kita berada di dalam COVID-19 ini, kita menggunakan nalar, menggunakan ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan, lalu kita belajar melalui daring menggunakan aplikasi paling dominan, yaitu aplikasi melalui online. Ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Cloud X yang terakhir ini, macam-macam tawaran lah akhir-akhir ini fasilitas yang digunakan. Nah, sebagai ilmuwan, tentu kita harus mendayagunakan, memanfaatkan semua fasilitas teknologi IT ini untuk memanfaatkan proses pembelajaran ini setidak-tidaknya tidak terhenti, tidak tersendat, dan kita bisa mencapai target pencapaian kurikulum walaupun tidak begitu maksimal. Hanya saja di dalam penggunaan aplikasi ini, di dalam belajar di rumah ini, melalui daring, interaktif, itu tidak begitu efektif digunakan, karena ada beberapa kendala. Pertama, tidak semua guru, tidak semua dosen bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Yang kedua, di pihak siswa, di pihak mahasiswa juga punya keterbatasan menggunakan semua media atau teknologi pembelajaran ini. Mahasiswa kita banyak terkendala dengan kota internetnya, sehingga berdasarkan penelitian di awal 73% mahasiswa kita menggunakan pembelajaran melalui WhatsApp. Kenapa? Bayangkan kalau kita mau membayangkan mereka mengambil mata kuliah, 7 mata kuliah dalam 1 minggu, semuanya dengan melalui daring, dengan menggunakan berbagai macam aplikasi internet, mereka kewalahan untuk membayar kuota. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mereka yang mereka ajukan, Pak, bagaimana kita kuliah menggunakan WhatsApp saja? Nah, menggunakan WhatsApp berarti kan ada kendala, ada keterbatasan kita. WhatsApp berarti kan hanya satu arah saja, tidak ada proses dialog. Jadi kita merekam, lalu kita mengirim, kita menulis. Jadi interaksinya agak terbatas. Jadi sarana belajar yang kita gunakan kebanyakan menggunakan seperti WhatsApp tadi. Ini juga sekolah sangat kesulitan untuk mendapatkan sarana dan perangkat pembelajaran melalui daring ini. Orang tua siswa di tingkat dasar dan menengah tidak semuanya punya waktu, tidak semuanya punya kemampuan di dalam memandu, membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Sarana dan prasarana, tidak semua siswa kita di tingkat dasar, di tingkat menengah yang mampu memiliki aplikasi yang modern, yang teknologi yang seperti ini. Mereka tidak punya jaringan Android misalnya, tentu tidak bisa mengikuti ini. Nah, di samping itu lalu banyaklah guru-guru kita yang karena dorongan profesinya melihat siswa-siswanya sebagian ada yang tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan proses melalui daring ini. Nah, sebagian kecil guru ada yang mendatangi siswa-siswanya ke rumah, membimbing anak-anaknya, membimbing siswa-siswanya, dan itu kan tentu terbatas. Nah, karena itu maka di dalam suasana COVID-19 ini sangat penting dilakukan. Guru harus bisa berimprovisasi, yang pada umumnya sekolah-sekolah yang berada di perkotaan memang memiliki jaringan internet yang lebih baik dibanding dengan sekolah-sekolah yang berada di perdesaan. Sehingga berdasarkan jaringan internet yang digunakan oleh siswa kita, oleh mahasiswa kita, itu banyak menggunakan wifi dibandingkan dengan menggunakan kuota internet. Karena ini yang mungkin mudah dan bisa didapat, terutama sekolah-sekolah atau siswa-siswa yang tinggal di perkotaan. Nah,
Pembelajaran melalui daring ini digunakan memang untuk daerah-daerah pedalaman agak susah, ya. Sehingga ada kebijakan yang menurut kita sangat bagus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu sekarang mengembangkan belajar melalui TPRI. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu baik di tingkat dasar, di tingkat menengah, ditawarkan proses pembelajaran melalui TPRI. Juga di samping itu ada pembelajaran melalui rumah belajar, melalui ruang guru dan sebagainya, berkolaborasi supaya sistem pembelajaran kita tidak tertinggal dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat kita memang bisa berlanjut ini. Sampai hari ini kan belum ada kepastian kapan COVID ini berakhir. Hanya dugaan ada sebulan 2 bulan lagi. Tetapi ini kan harus kita persiapkan dan kita antisipasi ke depannya. Oleh karena itu maka dukungan dari semua pihak, terutama juga orang tua di dalam belajar di rumah ini, maka kendala yang dihadapi orang tua kita, terutama keterbatasan kemampuan orang tua tadi di dalam mendampingi anak-anaknya untuk belajar ini, maka perlu dipersiapkan secara serius. Kemudian partisipasi orang tua pada umumnya itu lebih besar di tingkat jenjang SD dan MI daripada di jenjang tingkat menengah SMA atau MA atau MK, apalagi di tingkat perguruan tinggi. Nah, hambatan terbesar itu adalah ada pada sarana dan prasarana. Nah, jadi dampak terhadap proses pembelajaran kita tidak saja kepada siswa, tapi juga kepada guru. Ini akibat apa? Akibat pembayaran SPP terutama bagi sekolah-sekolah swasta. Karena pembayaran SPP banyak yang menunggak. Maka kemampuan keuangan sekolah, keuangan madrasah untuk menjalankan operasional sekolahnya ini diperhitungkan hanya cukup maksimal sampai bulan Juli 2020. Jadi ya tinggal 1 bulan lagi lah. Dan kebijakan SPP ini ada yang meminta tetap membayar penuh, namun ada yang memberikan dispensasi, pembayaran bisa ditunda dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat sebaran data yang ada sampai hari ini sekolah-sekolah yang mampu membayar penuh untuk gaji guru-guru dan karyawan mereka itu hanya ada 39%. Kemudian sekolah yang mengusulkan membayar tidak penuh itu ada 35%. Dan lainnya ada 26%. Jadi berarti pandemi COVID-19 ini dampak di sektor pendidikannya sungguh sangat luas dan masif dibanding sektor yang lain. Tadi karena ada kebijakan physical distancing, secara konvensional kita selama ini melaksanakan pendidikan tatap muka, interaksi tatap muka itu menjadi bubar hari ini. Pendidikan kita sepertinya shock, sepertinya kita tersendat karena kita tidak pernah menduga ini akan terjadi, dan kita sekolah-sekolah kita tidak ada upaya untuk melakukan antisipasi, sehingga lalu masing-masing sekolah berimprovisasi untuk melakukan pencapaian target kurikulum meskipun itu kita yakini tidak begitu maksimal. Jadi dampak ini juga berpengaruh pada pembayaran gaji guru, karena memang sekolah-sekolah kita diliburkan, kita diminta untuk belajar di rumah. Jadi pembayaran sekolah yang bisa membayar penuh gurunya itu hanya ada 72%. Kemudian sekolah yang membayar tidak penuh ada 19%. Dan ada sekolah yang tidak mampu sekali membayarnya karena sudah kos pembiayaan untuk 1 bulan ke depan sudah habis. Jadi beberapa sekolah atau madrasah itu akhirnya bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk menanggulangi kekurangan di
pihak sekolah tadi membagikan sembako kepada guru-guru ya yang juga ikut merasakan dampak ini, membagikan sembako kepada tenaga-tenaga pendidikan kita serta karyawan-karyawan kita. Kemudian juga ada pembebasan iuran sekolah atau madrasah di luar SPP ya. Dan kita juga merasa bersyukur ada kebijakan dari Mendikbud bahwa dana BOS bisa dipakai untuk mengatasi COVID-19 dalam proses pembelajaran. Jadi sudah dilonggarkan penggunaan dana BOS itu. Nah, karena banyaknya orang tua yang menunggak pembayaran SPP ini pada umumnya, membuat kondisi keuangan sekolah-sekolah kita, terutama sekolah-sekolah swasta, ini menjadi sedikit agak terganggu, walaupun ada sumbangan sukarela dari berbagai macam pihak. Tapi kan sumbangan sukarela kan unpredictable, maksudnya tidak bisa diduga. Sedangkan guru-guru kita kan menuntut hak-haknya sebagai seorang guru. Nah, kekuatan finansial sekolah-sekolah kita hari ini itu sudah tidak begitu normal lagi. Maka dilakukanlah filantropi, fundraising dengan berbagai macam, dan itu juga bagian dari ajaran agama kita untuk saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Banyak sekolah-sekolah yang memiliki kreatif yang tinggi untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi tadi. Di sektor siswanya, kendala belajar daring ini bisa kita rasakan. Di sektor pengelolanya, guru dan karyawannya juga gitu. Maka kebijakan sekolah jika SPP terlambat, sekolah bekerja sama dengan donatur-donatur yang bisa diharapkan. Jadi kita memang memanfaatkan program seperti ada Indonesia Pintar, ya, minta bantuan aspirasi kepada berbagai macam pihak. Ada semacam filantropi, fundraising yang mendorong semua pihak untuk bisa menyalurkan dana, baik itu dana BOS, baik itu dana PIP, atau juga beasiswa-beasiswa yang lainnya yang bisa mengatasi persoalan-persoalan sistem belajar kita melalui daring ini. Kalau kita melihat data yang digunakan oleh sekolah, itu 50% dana BOS itu digunakan untuk SPP. Nah, ini sudah berimprovisasi ini sekolahnya itu daripada ini. Kemudian juga ada yang mendapatkan dana zakat, ada yang juga mendapatkan dana dari pihak-pihak ketiga, yang itu semuanya bisa dilakukan. Jadi yang berdampak ini lebih besar adalah sekolah-sekolah kita swasta. Kalau sekolah-sekolah pemerintah kan untuk gaji guru dan karyawannya kan tidak ditanggungin lagi. Dan sekolah-sekolah kita yang ditangani oleh masyarakat dalam swasta itu jumlahnya lebih besar. Pondok-pondok pesantren kita kan semua santrinya dipulangkan. Jadi otomatis tidak ada kegiatan proses pembelajaran di pondok-pondok pesantren kita yang jumlahnya sudah tidak bisa lagi dihitung dengan jari. Nah, ini juga kehilangan momen kita di dalam memanfaatkan situasi seperti ini. Oleh karena itu maka di dalam proses pendidikan tadi kita angkat tema ini membahas tentang kemandirian lembaga-lembaga pendidikan di dalam suasana kita berada di pandemi COVID-19. Nah, lalu sekarang kita akan menghadapi pelaksanaan tahun ajaran baru. Ada lagi kendala di bidang sektor pendidikan. Nah, kita tahu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun ajaran baru ini tetap dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Walaupun sebagian pernah ada yang menawarkan bagaimana juga untuk penerimaan siswa baru ini ditunda. Nah, tapi ini kan kebijakan pemerintah. Jadi ada yang 48% setuju kalau pelaksanaan tahun ajaran baru tetap berlangsung sebagaimana biasa di Juli tahun 2020. Kemudian 52% itu tidak setuju. Ini berdasarkan keinginan. Jadi sebagian besar responden kita mengusulkan tahun ajaran baru tetap dilaksanakan pada bulan Juli,
Karena jika ditunda sampai Desember 2020 itu akan berdampak pada beban orang tua siswa. Lebih-lebih kalau suasana ini tidak bisa diduga kapan berakhirnya ini. Jadi kita memang sesuatu yang belum pernah kita duga ini. Bukan saja kita ini sudah mendunia ini. Nah, oleh karena itu maka sebagai praktisi pendidikan, dan ini juga dikemas di dalam forum atau media studio yang dikreasi oleh kawan-kawan di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ini bisa menjadi embrio kita untuk lebih berinovasi, mengembangkan teknologi-teknologi pembelajaran bagaimana yang bisa kita laksanakan di sekolah-sekolah kita, termasuk di perguruan tinggi kita, yang hari ini banyak sekali kita menerima keluhan-keluhan dari mahasiswa kita. Coba bayangkan, seorang mahasiswa mengambil 7 mata kuliah, berarti ada 7 dalam 1 minggu 7 kali dia mengikuti kuliah dengan sistem daring. Nggak cukup lagi mereka bayar beli kuota internetnya ini kan kendala. Sehingga begitu kita tawarkan kepada mahasiswa, saya biasanya menawarkan kepada mahasiswa, kita menggunakan aplikasi apa? Google Classroom, Zoom, atau Cloudx. Sebagiannya, hampir semuanya, kita gunakan WA aja Pak, WA Group aja itu. Alasan mereka ya Pak, jam ini agak mudah ini. Padahal sebenarnya ada alasan klasik yang mungkin mereka tersebut. Ya alasannya finansial. Nah, dengan penggunaan WhatsApp kan tentu terbatas proses pembelajarannya. Ya, WhatsApp. Karena apa? Karena WhatsApp itu kan ya merekam dulu, kemudian baru diunggah, kita dengarkan, itu berarti kan hanya sepihak saja, terus harus tidak ada interaksi dengan lain. Ini kita sudah kehilangan metode dasar dalam proses pembelajaran. Yang metode dasar itu artinya kan harus ada interaktif. Nah, jadi kendala kita juga yang harus dipikirkan, mungkin ini saya tawarkan kajian lebih lanjut. Bagaimana kita menanamkan nilai kepada anak didik? Padahal pendidikan itu intinya adalah nilai. Jadi bukan sekedar transfer of knowledge, tapi transfer of values. Yang ini sulit dilakukan oleh guru, oleh dosen, kalau dalam proses pembelajarannya melalui WhatsApp. Jadi kita tidak bisa menyampaikan hakikat dan substansi inti daripada pendidikan itu sendiri, yaitu adalah penanaman nilai-nilai. Penanaman nilai-nilai, ya kalau melalui dari ini lebih banyak kita mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu saja, tapi penanaman, transfer of values, nilai itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Ya baiklah, sekarang saya di sisi terakhir ini saya ingin meng-close, saya ingin menutup, ada 2 pertanyaan dasar yang harus kita bisa atasi. Pertama, bagaimana mewujudkan akses yang merata dengan meminimalisir sekecil mungkin kesenjangan digital yang terjadi selama ini di sekolah-sekolah kita. Maka jawabannya, pertama, mari kita membangun infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai prioritas yang harus dilakukan di sekolah. Lalu yang kedua, mari kita berkolaborasi atau bekerja sama pemerintah dengan swasta dan pihak-pihak ketiga lainnya untuk kita bisa memperluas akses jaringan digital ini merata ke seluruh sekolah-sekolah kita meski dia berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan pendidikan karakter yang intinya adalah pendidikan nilai, dan itu adalah substansi hakikat dari pendidikan yang holistik, integratif dengan landscape pendidikan yang ada sekarang ini? Maka jawabannya, mari kita mengembangkan literasi digital, dan ini belum lagi merata di sekolah-sekolah kita, dan saya menyarankan Pusdibang PI sebagai pelopor untuk mengembangkan literasi digital bagi pendidik kita, guru-guru kita, mahasiswa kita, dan tentu keluarga-keluarga kita di sekolah-sekolah. Yang kedua,
saya menyarankan juga Posjibang PI ini untuk mengembangkan konten-konten, metode-metode, dan evaluasi-evaluasi proses pembelajaran melalui daring digital yang memuat nilai-nilai religius, nilai-nilai kearifan lokal, dan tentu nilai-nilai nasionalisme sebagai hakikat kita berbangsa dan bernegara. Kita menyambut beberapa pertanyaan dasar ini supaya ini bisa dikembangkan dan kita tidak terhenti di dalam proses pembelajaran hanya akibat adanya pandemi COVID-19, meskipun itu belum bisa maksimal kita lakukan. Nah, ini barangkali ada 2 pertanyaan dasar yang tadi kemungkinan jawabannya sudah kita tawarkan. Insya Allah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua ini bisa kita lakukan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Posjibang Channel yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama paparan dari Profesor Dr. Haji Ridha Hanifidi MPD yang sudah mengulas banyak tentang bagaimana kemandirian pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga ada banyak gagasan-gagasan baru yang akan bisa kita kembangkan untuk pengembangan pendidikan Islam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih.